Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih waktu yang indah untuk kami boleh belajar kebenaran-Mu. Berkati kami supaya mengerti isi hati-Mu, supaya mengerti kebenaran-Mu. Dan kebenaran ini memotivasi, mendorong kami untuk hidup benar, hidup setia, sungguh-sungguh boleh melayani dan berbakti pada Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Amang Inang, lai semuanya. Malam hari ini tema firman Tuhan yang saya akan sampaikan terambil dari Ulangan pasal 10 ayat 17. Dengan tema atau dengan judul Allah lebih besar daripada masalah kita. Begitu ya. Kalau kita berbicara tentang masalah, kita pasti punya masalah masing-masing. Kita punya pergumulan masing-masing. Apakah itu tentang kesehatan? Apakah itu pergumulan tentang pekerjaan? Apakah itu pergumulan tentang kuliah, studi? Apakah itu masalah atau pergumulan dengan berbagai bentuk yang lainnya, atau di tengah-tengah pelayanan barangkali juga. Rasanya tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Itu udah pasti. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Tetapi bagaimana kita menyikapi masalah itu? Apakah kita mau membesarkan masalah sehingga kita mengecilkan Tuhan? Atau kita membesarkan Tuhan di tengah masalah sehingga dengan sendirinya kita kuat, kita mampu, dan kita bisa menuntaskan, menyelesaikan segala permasalahan. Apalagi sekarang ini di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu. Bagaimana ekonomi global mengalami berbagai masalah sana-sini, tetapi bagaimana kita melihat segala sesuatu? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Ulangan 10 ayat 17. Dikatakan sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi di sini katakan Allah yang besar, Allah yang kuat, bahkan dikatakan Allah yang dahsyat. Firman Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka berjalan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika mereka, dan ini di Ulangan, ketika mereka hendak memasuki tanah Kanaan, mereka diperhadapkan dengan banyak bangsa-bangsa di tanah Kanaan yang secara politik bangsa-bangsa di Kanaan itu lebih kuat. Secara perlengkapan senjata, secara postur tubuh, secara ekonomi, orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu lebih mapan. Kenapa saya katakan demikian? Karena bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Apa yang bisa dilakukan orang ketika sedang dalam perjalanan? Mereka tidak bisa mengembangkan ekonomi mereka di situ. Mereka tidak bisa mengembangkan persenjataan mereka di situ. Sementara bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu kan bangsa yang sudah berdiri lama. Mereka sudah punya struktur, ada rajanya, ada pemimpinnya, mereka punya usaha dan lain sebagainya. Tentu mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa yang secara struktur barangkali lebih kuat dari mereka. Apalagi dikatakan badan raksasa dan macam-macam. Tetapi apa yang membuat bangsa Israel tetap melangkah? Apa yang membuat bangsa Israel tetap maju, bahkan mereka dapat memasuki tanah Kanaan dan kemudian mereka tampil sebagai pemenang? Kuncinya bukan karena hebatnya bangsa Israel, tetapi karena hebatnya Tuhan yang menyertai mereka, dan juga bagaimana mereka tunduk, bagaimana mereka taat, bagaimana mereka berserah dengan mengandalkan Tuhan Allah mereka yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih dahsyat dari segala Allah.
Karena Allah-Allah di bangsa Kanaan itu ada sesembahan mereka, dewa-dewi mereka, dewa Molok, dewa ini banyak. Tetapi mereka tahu bahwa boleh bangsa yang harus dihadapi itu lebih banyak jumlahnya. Boleh bangsa yang harus dihadapi itu secara struktur politik, sosial, ekonomi mereka kuat. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa Allah yang menyertai mereka adalah Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita mampu melihat Tuhan lebih dahsyat, Tuhan lebih kuat, Tuhan lebih besar dari masalah yang ada pada kita hari ini? Di sini intinya. Maka judul khotbah pada sesi ini adalah Tuhan lebih besar dari masalah kita. Dari ayat ini, Ulangan pasal 10 ayat 7, maka kita mendapatkan kebenaran yang pertama adalah Allah kita adalah Allah yang tidak ada tandingan. Tidak ada tandingan. Dikatakan di sini, kita bandingkan dengan Yesaya pasal 40 ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Tidak ada Allah yang seperti Allah Israel. Tidak ada Allah seperti Allah kita yang mengutus Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat, Penebus, Pembebas, yang penjamin hidup kita di dunia, bahkan penjamin hidup kita ke surga. Tidak ada. Jadi dengan siapa hendak kau samakan Allah? Tidak ada. Tetapi seringkali Allah yang tidak bisa disamakan dengan apapun dalam praktek hidup kita, kadang kita menjadikan Tuhan itu lebih kecil dari masalah kita. Tuhan itu lebih kecil daripada beban kita. Tuhan itu lebih kecil daripada kenyataan yang ada. Tetapi hari ini kita belajar bahwa tidak ada yang dapat disamakan dengan Allah. Dan tidak ada yang dapat diserupakan dengan dia. Kalau serupa dengan manusia banyak, serupa dengan pekerjaan banyak, serupa dengan masalah barangkali ada. Tetapi tidak ada yang serupa dengan Allah. Sebab dia satu dan hanya satu-satunya. Pencipta dan penguasa, pemilik hidup kita. Coba kita melihat di dalam Mazmur 60 ayat 25 sampai 26 dikatakan, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapakah yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tidak ada yang hadir oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Kita lihat di sini. Kalau kita melihat bintang-bintang, kita melihat matahari, waduh, kita diingatkan akan kebesaran dan keagungan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita. Nah, di sini. Oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Arahkanlah matamu ke langit. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Jadi tidak ada Allah yang sebanding yang dapat ditandingkan dengan Allah kita. Ini yang harus kita ingat. Ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita imani dalam perjalanan hidup kita. Oke, boleh. Masalah boleh silih berganti. Tetapi Tuhan tetap satu-satunya. Maka akan dikatakan lagu, sekali Yesus, tetaplah Yesus. Gitu ya. Jadi tidak berubah. Itu ya. Yang berikut, kita melihat di sini. Jadi tidak ada yang dapat dilakukan dunia terhadap orang yang berkenan di hati Tuhan. Ini harus kita ingat. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh dunia terhadap orang yang berkenan di hati Tuhan. Kalau hidup kita berkenan di hati Tuhan, maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh hal apapun bagi kita. Itu terbukti dengan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Bagaimana ketika mereka keluar dari Mesir itu, tentara di belakang datang dengan pasukan jutaan, hendak membinasakan mereka, kiri dan kanan padang gurun, di depan ada laut, tidak ada solusi, tidak ada jalan menurut ukuran manusia. Tetapi ketika mereka berseru kepada Allah yang hidup, Bapa di surga, apa yang terjadi? Laut yang kelihatan tembok yang tertutup yang tidak akan bisa diseberangi, dikeringkan oleh Tuhan.
hanya dengan Musa disuruh mengangkat tongkat diarahkan ke laut itu dan terjadi hal yang luar biasa. Ini sesuatu hal yang mengingatkan kita tentang betapa dahsyat Tuhan itu. Seperti lagu mengatakannya, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Dan seterusnya. Oke, yang kedua, dari teks Ulangan 10 ayat 17 ini, kita juga belajar bahwa Allah itu berdaulat. Apa artinya Allah berdaulat? Bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di dalam realitas sejarah. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi dalam realita hidup kita masing-masing yang tidak diketahui oleh Tuhan, yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi, Dia berdaulat atas semuanya itu. Memang betul bahwa Tuhan bukan merancang yang jahat buat kita. Tetapi ketika ada rancangan-rancangan yang buruk pun terhadap kita yang dilakukan mungkin oleh orang lain, tetapi ingatlah bahwa Tuhan berdaulat. Artinya apa? Dia tidak pernah tidak mengetahui dan semua yang terjadi dalam hidup kita ada dalam kedaulatannya. Itu artinya Tuhan berdaulat. Maka dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 13 sampai 14 dikatakan, siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Tidak ada. Artinya di dalam Tuhan ada nasihat. Di dalam Tuhan ada petunjuk. Di dalam Tuhan ada pengertian. Di dalam Tuhan kita ada ajaran. Di dalam Tuhan ada keadilan. Di dalam Tuhan ada pengetahuan. Dan ini terjadi bagi kita ketika kita bergantung kepada Tuhan. Jadi Tuhan berdaulat. Semua keputusan-keputusannya yang terbaik bagi kita. Walau kadang kita merasa ini bukan yang terbaik, begitu ya. Kenapa? Karena kita selalu menganggap menginginkan bahwa yang terbaik bagi kita adalah ketika keinginan kita itu berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Maka kadang ada orang-orang tertentu dalam kehidupannya sebagai seorang Kristen, dia ingin hidupnya dipuaskan oleh Tuhan, tetapi tidak berpikir bahwa dia ingin hidup memuaskan hati Tuhan. Artinya dia bukan teosentris, bukan kristosentris, bukan berpusat kepada Allah, bukan berpusat kepada Kristus. Tetapi justru orang itu mau bahwa dialah menjadi pusat hidupnya, sehingga Allah, sehingga firman Allah itu harus tunduk dan memenuhi keinginannya. Ini yang salah. Tetapi kita hari ini diajar bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan berdaulat. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita tanpa Tuhan mengizinkan, tanpa Tuhan mengetahui. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, kalau Tuhan mengetahui itu terjadi, ada maksud Tuhan untuk kita. Untuk mengubah hidup kita, mengubah cara pandang kita, mengubah segala sesuatu dalam diri kita. Dengan kita diubah oleh Tuhan melalui peristiwa itu, maka kita akan timbul seperti emas yang keluar dari peleburan api. Emas keluar dari peleburan api itu semakin murni dan semakin kinclong dan dia semakin semakin berharga. Coba kita lihat Yesaya 43:19 dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya apa di sini? Kedaulatan Tuhan itu selalu bertindak melampaui ekspektasi kita. Kalau kita berpikir aku mau seperti ini, tetapi Tuhan bisa mengerjakan lebih dari situ. Walau kadang harus melewati namanya padang gurun. Walau harus menghadapi rintangan. Tetapi ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, ketika Tuhan menyatakan terangnya bagi kita, maka apa yang Allah rancangkan bagi kita
melampaui ekspektasi kita, melampaui yang kita cita-citakan, melampaui yang kita rencanakan. Jadi di sini kita belajar untuk bagaimana kita menundukkan diri kita, berpegangan dan berpedoman kepada kedaulatan Allah dalam diri kita. Coba kita lihat lagi Yeremia 29 ayat 11 apa dikatakan di sini? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11 disampaikan oleh Tuhan Allah Bapa di surga kepada bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan. Pada saat itu mereka terpuruk karena mereka dibuang karena dosa-dosa mereka. Diperkirakan ini sekitar di pertengahan pembuangan. Bangsa Israel itu dibuang di Babel itu, Asur itu sekitar 70-an tahun. Dan firman Tuhan ini disampaikan kepada Yeremia ketika mereka baru menjalani masa sekitar 40 tahun di dalam pembuangan. Masih ada 30 tahun ke depan mereka di dalam pembuangan itu. Tetapi Tuhan katakan apa kepada mereka? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya apa? Bangsa Israel masih sibuk berpikir bagaimana kita makan hari ini, bagaimana anak-anak kita hidup, bagaimana pekerjaan kita sebagai orang buangan, berapa lama kita di sini. Mereka berpikir kebutuhan dan keadaan mereka hari ini. Tetapi Tuhan sudah berpikir puluhan tahun ke depan apa yang akan Tuhan kerjakan. Di sini dikatakan ya, karena ini disampaikan ketika bangsa Israel masih sekitar 40 tahun ada di dalam pembuangan. Sedangkan mereka dibuang ke sana sekitar 70 tahun. Jadi di sini ada waktu sekitar 30 tahun mereka memahami ayat ini. 30 tahun mereka baru mengerti dan tergenapi Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi rancangan Tuhan ya. Maka di dalam hidup ini kita harus belajar. Tuhan, jadilah kehendakmu. Tuhan, aku mau berjalan dalam rancanganmu. Aku tahu hari ini begini keadaanku. Tetapi aku tahu ke depan engkau menyertai aku dan pasti yang terbaik akan Tuhan kerjakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ketika Tuhan menyampaikan ini kepada orang Israel, tidak mudah mempunyai firman. Rancangan damai sejahtera, orang kami dibuang, kami teraniaya, kami ditindas, kami tidak punya identitas, kami tidak bisa melakukan ini dan ini, kami buangan, kami diperbudak di sini. Tapi Tuhan katakan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini disampaikan Tuhan ketika bangsa Israel sedang terpuruk di dalam pembuangan. Tetapi apakah ayat ini terbukti? Tuhan menggenapi 30-an tahun kemudian dan bangsa Israel pun menjadi bangsa yang luar biasa setelah itu. Jadi di sini kita harus ingat Tuhan berdaulat atas hidup kita, Tuhan berdaulat atas sejarah kita, Tuhan berdaulat atas karir kita. Barangkali ada orang ingin menghambat dan lain sebagainya. Tuhan berdaulat atas usaha kita, barangkali saingan bisnis dan lain sebagainya akan melakukan ini dan itu. Tapi ingat, Tuhan, engkau berdaulat atas hidupku. Tuhan, engkau berdaulat atas usahaku. Tuhan, engkau berdaulat atas karirku dan lain sebagainya. Di situ ya. Mari kita lihat dulu beberapa contoh tentang teladan orang yang mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Ayub, di dalam Ayub pasal 23 ayat 10, kalau kita membaca Ayub ini sangat luar biasa ya. Bagaimana seorang Ayub di tengah keterpurukan secara jasmani karena ekonominya, karena keluarganya baru berduka, usahanya semuanya itu banyak mengalami masalah, bahkan seolah-olah Tuhan bungkam atau Tuhan sepertinya membiarkan Ayub di tengah keterpurukan itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub karena dia tahu Tuhan berdaulat atas sejarah hidupnya, atas kenyataan hidupnya. Di dalam ayat 10 apa yang dikatakan oleh Ayub? Tetapi ia tahu jalan hidupku,
Seandainya ia menguji aku akan keluar seperti emas. Jadi Ayub mengatakan, ini semua ujian. Intinya adalah bagaimana Ayub lulus ujian. Kalau Ayub lulus ujian, maka dia naik kelas. Kalau Ayub gagal ujian, maka dia akan terpuruk. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Tuhan, engkau berdaulat atas hidupku. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi dalam diriku yang tidak engkau ketahui, yang tidak engkau izinkan. Kalau aku sekarang ini di mata dunia sedang terpuruk, anakku meninggal, hartaku habis, istriku berubah setia, aku sakit dan lain sebagainya. Aku tahu engkau menguji aku. Aku tahu engkau setia. Aku tahu. Dan aku mau timbul seperti emas. Ini perlu kita teladani. Mengapa Ayub bisa punya komitmen seperti ini? Ia tahu jalan hidupku. Seandainya menguji aku akan timbul seperti emas. Ujian menaikkan kelas. Oleh karena itu, maka ingat Tuhan berdaulat atas realita hidup kita. Tuhan berdaulat atas sejarah hidup kita. Yang berikut kita lihat di sini Rasul Paulus ya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 25, bagaimana Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan dalam penjara. Kalau orang dalam penjara biasanya ada banyak keluhan, inilah. Waktu saya di Medan itu, kita itu punya pelayanan di penjara sekali seminggu. Selama kami 7 tahun di Medan itu setiap minggu lah penjara, sekali 2 minggu akhirnya. Di sana kita akan banyak mengalami keluhan, dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan di dalam penjara. Mengapa mereka sanggup memuji-muji Tuhan di dalam penjara? Karena mereka tahu Tuhan berdaulat atas sejarah hidup mereka. Karena mereka tahu bahwa Tuhan berkarya di dalam hidup mereka. Bagi dunia ini penjara, tapi bagi mereka ini adalah panggilan Tuhan untukku. Luar biasa Paulus. Kita lihat lagi Daniel ya. Bagaimana Daniel ini mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah ancaman kematian. Daniel itu kalau kamu tidak mau tunduk, kalau kamu masih mau berdoa kepada Allahmu, tidak berdoa kau kepada raja dan lain sebagainya, tidak meminta begini, apa yang terjadi? Kau akan dimasukkan ke lubang singa. Tapi Tuhan yang dipercaya oleh Daniel, dia tahu Tuhan berdaulat atas sejarah hidupku. Maka Daniel justru di tengah ancaman yang terstruktur sistematis itu, dia tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka Daniel mengalami mujizat, mengalami kemenangan. Bahkan melalui peristiwa itu Daniel menjadi orang kepercayaan nomor 1 di kerajaan Babel yang waktu itu ada sekitar 120 wilayah kerajaan. Kalau sekarang semacam negara bagian. Atau kalau di Indonesia konteksnya provinsi. 120 provinsi, 120 wilayah kekuasaan Raja Babel itu, semua itu ada dalam kepemimpinan Daniel. Kenapa? Karena di tengah ancaman dia tahu Tuhan berdaulat atas hidupnya. Manusia merencanakan kematian bagi Daniel. Tetapi Tuhan merancangkan bukan hanya kehidupan, tapi kesuksesan di dalam hidup dan memuliakan Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Yang berikut kita melihat Habakuk ya. Kalau kita melihat Habakuk ini pasal 3, bagaimana seorang Nabi Habakuk memuliakan Tuhan walaupun dalam keterpurukan ekonomi, di mana situasi global pada saat itu sedang rusak. Maka dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak berminyak, dan lain sebagainya, aku akan tetap memuliakan Tuhan. Kalau kita ibaratnya di kampung kita, sekalipun panen gagal, sekalipun kopi harganya gini, sekalipun hamijon begini-begini, terpuruk, sekalipun begini, tetapi aku akan tetap memuliakan Tuhan. Artinya apa? Orang yang mengerti kedaulatan Tuhan, dia tidak terpusat kepada keadaan dirinya. Orang yang mengerti kedaulatan Tuhan atas hidupnya, dia akan tidak akan terpusat kepada masalahnya. Tapi dia akan senantiasa memusatkan dirinya kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau orang terpusat kepada masalah, orang terpusat kepada problem-problem yang terjadi dalam dirinya, berarti dia tidak tahu bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya. Oke, poin yang terakhir dari renungan kita pada sesi kali ini, ulangan 10 ayat 17 ini, yang terakhir adalah Allah hadir dan bertindak. Kalau kita berbicara perjalanan bangsa Israel itu,
di mana Allah benar-benar hadir di tengah-tengah mereka dan bertindak. Sehingga ketika terjadi air pahit diubah menjadi manis. Ketika terjadi tidak ada makanan, didatangkan roti manna dari surga. Ketika mereka butuh daging, didatangkan burung untuk mereka bisa makan. Ketika mereka berjalan, kasut mereka tidak rusak. Ketika mereka berjalan, pakaian mereka tidak rusak. Ketika mereka panas, datang tiang awan. Ketika malam hari mereka kedinginan, datang tiang api. Artinya apa di sini? Bahwa Allah berhadir dan bertindak. Ketika Allah hadir dalam hidup kita, dia tidak pernah hanya menatap-natap saja, tapi selalu menyatakan keajaiban-keajaiban, selalu menyatakan pertolongan. Maka dikatakan ketika Allah hadir, maka di sana pasti terjadi sesuatu hal keajaiban. Itu udah pasti. Ya, kehadiran Allah itu selalu menyatakan kebesaran di dalam kehidupan umatnya seperti bangsa Israel dan tentu juga dalam kehidupan kita masing-masing. Di sini ya, saat Tuhan hadir, pasti terjadi tindakan ajaib dalam hidup kita. Contoh, Yesus hadir saat Petrus gagal menangkap ikan. Kemudian apa yang terjadi kehadiran Yesus? Tebarkan jalamu, dapat ikan. Bahkan perahu mereka hampir tenggelam. Kemudian Yesus hadir di tengah badai. Saat murid-murid di tengah danau itu. Ketika Yesus hadir, apa yang dikatakan oleh Yesus? Diam, tenanglah, selesai. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala, Allah hadir di tengah-tengahnya, maka mereka tidak mati. Padahal api itu dipanaskan 7 kali lipat. Kemudian juga Daniel, ketika Tuhan hadir di lubang singa itu bungkam. Artinya apa di sini? Bahwa Allah itu lebih besar dari masalah kita. Oleh karena itu, izinkan Tuhan hadir, berkuasa dan bertahta di tengah-tengah seluruh hidup kita. Dengan demikian, maka keajaiban akan terjadi dan kita akan mengalami kelegaan. Kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita akan mengalami damai sejahtera dan kita akan mengalami kepuasan rohani, kepuasan batin, kepuasan-kepuasan yang luar biasa dalam hidup ini. Oleh karena itu, sebagai kalimat penutup, mari dekat dengan Tuhan, mari libatkan Tuhan dalam setiap hidup kita, mari terus bergantung kepada Tuhan, karena Dia lebih besar dari segala keadaan hidup kita. Apapun tantangan kita di masa kini, apapun pergumulan kita, yakinlah Tuhan berdaulat, Tuhan hadir, Tuhan lebih besar dari semua keadaan-keadaan yang kita pikirkan. Tuhan memberkati, demikian firman Tuhan yang bisa sampaikan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkati kebenaran firman-Mu, menguatkan hati kami, menguatkan iman kami, dan menjadikan kami menjadi pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan menyerahkan seluruh realita hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ambil alih hidup kami, berkarya sepenuhnya atas kami, dan biarlah kami memuliakan dan memuji Engkau setiap hari kehidupan ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah kami dengarkan, dan biarlah Engkau saja ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini dulu sesi kita, renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.